Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, di sini saya mau menyampaikan sekilas ya, ini bukan banyak, cuma sekilas info mungkin ya, sekilas tentang bulan Muharram. Nah, bulan Muharram kan memang menjadi bulan yang pertama ya dalam kalender atau tahun Hijriyah. Mau nanya dulu, boleh ya? Gitu. Kenapa? Ya, ya, bulan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah? 3 bulan sebelum Ramadan. Berarti bulan apa? Nah, kan sebelumnya kan gini, kan banyak termasuk aku ya yang sebelum tahu tuh aku berpendapat gini. Kan Hijriah itu diacunya ke itu kan peristiwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Gitu ya. Terus kok di awalnya bulan Muharram gitu kan? Berarti kan dalam pikiran aku ya, dalam benak aku tuh ya berarti hijrahnya itu terjadi ketika bulan Muharram gitu kan. Nah, itu yang sama ini terlintas dalam benak aku. Iya, tapi ternyata nggak kayak gitu, gitu kan. Nah, itu sama ini yang terlintas dalam benak aku sih, yang terlintas ya. Apa yang menetap gitu dalam benak ya. Gitu, karena kan maksudnya mikirnya sesederhana itu ya, karena tahun Hijriah itu dilandaskan dengan hijrahnya Rasul. Terus ya berarti kan karena bulan awal itu bulan Muharram, jadi kan akhirnya oh ya udah berarti kan karena acuan dari situ kan. Jadi maksudnya dihitungnya dari situ gitu. Di situ dalam benak aku. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah pada bulan, ada dua pendapat. Ada yang menyatakan Rabiul Awal, ada yang menyatakan bulan Safar. Gitu. Jadi aku nggak tahu entah di antara kedua ini mana yang lebih kuat gitu ya pendapatnya, antara bulan Safar atau bulan Rabiul Awal gitu. Nah, terus kenapa yang bulan Ramadan jadi jadi bulan pertama dalam kalender Hijriah? Iya, iya maksudnya bulan Muharram ya. Bulan Muharram jadi bulan pertama dalam kalender Hijriah. Iya, itu juga. Iya, ya. Jadi ya, jadi pada masa apa kalender Hijriah itu mulai kayak disusun, dibentuk gitu? Iya betul sekali ya. Jadi emang masa masa keemasan pada zaman para sahabat itu kan pada masa Umar bin Khattab ya. Jadi ketika itu tuh ada yang lucu sih, ada yang lucu. Jadi Umar itu kenapa akhirnya eh, jadi kayak memperhatikan gitu ya penanggalan penanggalan Hijriah atau penanggalan Islam itu, karena waktu itu Umar pernah menerima surat dari gubernur di Basra, Abu Musa al-Asy'ari, yang menyebutkan pada awal suratnya, jadi gini, jadi kan saking seringnya akhirnya Umar tuh ngirim surat gitu, terus dikirim balik gitu. Nah, terus di situ gubernurnya itu menyebutkan di sini, menjawab surat Tuan yang tidak tertanggal gitu. Gitu. Jadi jadi karena di dalamnya itu ada itu, menjawab surat Tuan yang tidak tertanggal itu kan. Jadi nggak ada tanggalannya kan. Akhirnya dari hal inilah hal yang mungkin pendahuluan yang ini kayak menelisik hati Umar gitu ya. Jadi akhirnya oh kita butuh nih penanggalan Islam gitu kan, penanggalan Islam sebagai patokan gitu. Makanya akhirnya diadakan musyawarah kan, diadakan musyawarah. Jadi intinya tuh kayak uh, kita perlu nih tanggalan, karena sama ini surat-surat yang masuk itu nggak tahu yang mana yang lebih dulu, yang mana yang lebih lama kayak gitu. Pokoknya karena belum ada tanggalan yang emang pasti gitu buat orang Muslim. Jadi kan akhirnya, dan banyak yang di sana yang pokoknya yang mengusulkan gitu ya, dari Rasul lahir lah, ada yang Rasul wafat, ada yang dari Amul Fil itu gitu kan. Amul Fil yang pas waktu Abraha ituin tahun gajah gitu. Terus pokoknya tuh banyak.
Namun akhirnya disepakatilah kalau Umar memilih gitu ya, lebih kepada Umar memilih itu bulan Muharram di bulan awal sebagai bulan Hijriyah gitu ya, bulan Muharram itu. Nah, iya, tapi kan hijrahnya Rasul itu bukan di bulan Muharram. Dari tadi kan kakak bilangnya momennya Amafil. Jadi tahunnya betul tahun Hijriyah yang mengacu kepada hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hijrahnya Rasul itu bukan di bulan Muharram. Gitu. Jadi emang kan itu tadi ya, maksudnya mau bulan apa nih yang di awalnya itu gitu kan, tahun Hijriahnya itu. Jadi ada yang bilang itu pokoknya bulan yang ketika Rasulullah itu lahir, ada yang meninggal, ada yang pas waktu Raja Abraha gitu kayak gitu. Ada yang pokoknya banyak mengusulkan usulan, akhirnya Umar memilih yang bulan Muharram. Ini ternyata ada sangkut pautnya dengan hijrah. Apa sangkut pautnya? Jadi ketika bulan Muharram itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bertekad memutuskan untuk hijrah ke Madinah dari peristiwa Bait Aqobah yang kedua. Itu jadi Bait Aqobah yang kedua itu kan yang pada orang-orang Madinah ya, orang-orang Madinah yang akhirnya membaiat Rasul itu yang pokoknya sumpah setia gitu. Terus dari sana kan maksudnya Rasul udah merencanakan untuk hijrah ke Madinah. Nah, di situ niatnya. Cuman baru terrealisasi hijrahnya pada bulan antara Safar atau Rabiul Awal gitu. Ada dua pendapat tuh ya. Jadi itu dia sekitar bulan Muharram. Ternyata kalau misalnya dibaca peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram ya banyaklah dia ya, termasuk kayak yang Nabi Yunus yang dikeluarkan dari perut ikan, terus kayak Nabi Nuh yang berlabuh dan lain sebagainya deh, pokoknya Nabi Musa yang iya betul, ituin laut itu ya, membelah lautan gitu, ternyata itu banyak. Tapi aku nggak tahu itu sumber-sumbernya juga, maksudnya dari internet sih, nggak tahu maksudnya dia dari mana gitu. Gitu. Cuman untuk yang ini sekilas tentang yang memang harus kita lakukan di bulan Muharram gitu. Dan yang paling dianjurkan sekali adalah ketika bulan Muharram adalah puasa. Ya, jadi puasa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk melakukan puasa pada bulan Muharram, sebagaimana sabdanya, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara iya betul itu yang diwajibkan bahwa sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram. Tapi maksudnya banyaknya berpuasa di sini bukan berarti berpuasa sebulan penuh gitu ya. Kenapa? Karena yang berpuasa sebulan penuh itu nih di sini ada hadis hadis dari Aisyah radhiyallahu anha sini berkata, nah, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau banyak puasa dalam sebulan selain pada bulan Sya'ban gitu ya. Jadi bukan berarti yang sebulan penuh itu. Kayaknya sebulan penuh tuh bener-bener Ramadan aja sih ya pendapat aku ya. Dan kalau misalnya mau nyari di internet juga, kenapa akhirnya ada hadis yang menerangkan tentang kalau yang bulan yang lebih utama setelah Ramadan itu Muharram, tapi kok Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban gitu ya. Jadi di situ banyak takwilan atau pendapat-pendapat para ulama di internet. Mungkin kalau misalnya Antena tadinya mau aku cantumin, cuman kayaknya kebanyakan dan akhirnya nggak jadi aku cantumin gitu ya. Nah, terus yang lebih afdol ya untuk berpuasa di bulan Muharram itu berarti pada tanggal ya 9-10 ya, 10-nya sih yang ini ya. 10-nya yang benar-benar utama banget nih ya. Jadi di sini 10 itu pada tanggal 10 Muharram, yaitu puasa pada hari Asyura. Nah, di sini dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Nah,
untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, berarti Rasulullah SAW menambah puasa di tanggal iya, menambah puasa di tanggal 9 atau 9 Muharram atau Tasu'a. Ya, jadi di sini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, dan pada saat itu ada yang berkata, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Nah, Ibnu Abbas mengatakan belum sampai tahun depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah keburu meninggal dunia. Ya. Jadi di sini makanya para ulama yang bilang akhirnya kayak menentukan tingkatan gitu. Jadi yang puasa yang lebih utama itu tanggal 9 10, terus baru nanti yang level keduanya tanggal 10-nya saja gitu ya. Jadi boleh sih kalau misal tanggal 10-nya aja, cuman lebih baiknya itu dua harinya itu. Nah, terus ada yang nanya lagi. Kalau sama tanggal 11 Muharram gimana? 9, 10, 11 gitu ya. 10 Asyura. Kalau 9 Tasya. Kalau 11 Ahad Asyura segitu. Kalau dalam bahasa Arabnya ya. Iya, jadi yang tapi ada di sini ya. Nah, jadi sebagian ulama malah menganggap tingkatan puasa yang paling tinggi dari puasa Asyura adalah berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Nah, jadi yang paling utama tuh 9, 10, 11. Terus yang keduanya, tapi sebagian ulama ya, tapi yang keduanya itu 9, 10 Muharram. Terus habis itu yang ketiganya di puasa 10 Muharram saja. Dan 3 tingkatan ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Iya, Zadul Ma'ad. Nah, yang tadi tuh, jadi itu kan memang sebagian ulama yang berpendapat kalau misalnya yang lebih utama 9, 10, 11, ya udah 11 puasa lah gitu ya, puasa sunnah lah intinya gitu. Nah, cuman ini lebih ke gini sih, jika ragu menentukan awal bulan Muharram. Nah, jika ragu menentukan awal bulan Muharram, jadi ada yang mengatakan 10 Muharram jatuh pada hari ini, dan ada yang mengatakan pada hari ini gitu ya. Jadi mendingan puasanya 3 hari. Jadinya 9, 10, 11 itu sebagai bentuk kehati-hatian gitu sih. Kenapa? Bukan karena ngeganjilin gitu ya. Jadi emang karena itu tadi, kalau misalnya ada yang bilang kalau 10-nya hari ini, 10-nya hari ini gitu, makanya akhirnya mendingan puasanya 3 hari gitu ya. Itu lebih kepada bentuk kehati-hatian gitu. Dan sebenarnya benar juga, karena 3 hari ini jadi udah kayak mencakup puasa 3 hari di setiap bulannya itu loh gitu. Jadi kan ada perintah untuk puasa Ayyamul Bid yang memang langsung hadisnya itu disebutkan tanggal 13 ya. 11, 12, 13. 13, 14, 15. Gimana sih ya? Ya. Ya, apa 13, 14, 15 ya itu. Dan emang ada. Ya benar. 13, 14, 15. Nah, tapi ada juga hadis yang umum, yang bahwa Rasulullah itu berpuasa pada setiap bulannya 3 hari gitu ya. Yang penting 3 hari deh. Sebenarnya enaknya ya, enaknya ketika misalnya pas waktu Ayyamul Bidnya itu lagi datang bulan, itu kan ya udah, berarti yang penting kita puasanya tiap bulan 3 hari gitu kan. Maksudnya enaknya tuh kalau keluasaannya tuh enak kayak gitu. Maksudnya jadi itu hadis yang kan ada yang mutlak, ada yang muqayyad gitu. Jadi ketika emang paling bagus ya itu di puasa Ayyamul Bid, dan memang hadisnya juga udah langsung tertuju ke situ. Tapi kan bagi kita yang kadang-kadang ada datang bulannya, udah yang penting puasa 3 hari tiap bulan gitu kan. Gitu. Termasuk yang ini tadi 9, 10, 11. Gitu. Terus yang keempatnya di sini mana ya? Oh ya. Jadi ini ketika tidak sempat berpuasa tanggal 9, 10. Maka 10, 11 gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi ketika nggak sempat misalnya tanggal 9-nya ada apa, gitu, atau kayak belum selesai datang, maksudnya haidnya belum selesai, maka ya udah puasanya tanggal 10, tanggal 11. Itu termasuk dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi gitu ya. Itu cuman lebih bagusnya itu yang memang sudah ada hadisnya 9, 10 gitu kan. Dan aku termasuk yang memang bukan yang 3 hari gitu ya, dan termasuk yang 2 hari 9, 10. Cuman kalau misalnya ragu,
itu baik sih. Akhirnya ditambahin jadi yang 11 itu. Dan tiga-tiganya itu dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi kayak gitu ya. Ya, itu aja sepertinya. Oh, di sini ada fatwa. Ya, fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, mufti kerajaan Arab Saudi di masa silam. Nah, berkata, yang afdol adalah berpuasa pada hari ke-9 dan 10 dari bulan Muharram. Karena mengingat hadis Ibnu Abbas tadi, yang apabila aku masih diberi kehidupan tahun depan, aku akan berpuasa pada hari ke-9. Nah, jika ada yang berpuasa pada hari ke-10 dan 11 atau berpuasa 3 hari sekaligus, 9, 10, 11, maka itu semuanya baik. Semua ini dengan maksud untuk menyelisihi orang-orang Yahudi gitu ya. Tapi Syekh Abdul Aziz bin Bas juga menyatakan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram lebih utama. Adapun berpuasa tanggal 10 dan 11 Muharram itu sudah mencapai maksud untuk menyelisihi Yahudi dalam berpuasa. Gitu itu sih ya. Jadi itu saja mungkin dalam seputar sekilas gitu ya. Sekilas tentang Muharram dan puasanya, dan otomatis kita juga diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh gitu ya, termasuk bersedekah gitu. Terus apa sih, ternyata ada juga yang disuruh untuk meluaskan belanja. Maksud aku apa sih meluaskan belanja gitu kan? Ternyata emang kayak kita untuk berbagi gitu. Sebagaimana kan kalau misalnya dalam tradisi daerah-daerah tuh ada bubur Asyuro nggak sih? Iya kan, ada bubur Asyuro gitu. Terus kebiasaan gitu yang udah lansia-lansia tuh dibikin bubur kopas banget. Kalau bulan Asyuro gitu, di aku juga. Oh, aku mah bubur biasa. Aku bubur biasa. Tradisi keluarga itu kalau bulan Asyura itu makan enak. Iya Jadi gitu. jadi kayak apa yang kalau sehari-hari makannya misalnya apa gitu, kalau pas khusus tanggal 10 Asyura gitu selain puasa, nanti pas ininya bukanya makan pokoknya itu makan yang enak. Enak yang gitu ya. lebih enak daripada biasa. Biar hari-hari biasa. Iya, ternyata itu ada dayanya juga walaupun nggak nyampe, pokoknya derajatnya masih nggak terlalu kuat gitu ya, tidak terlalu kuat gitu. Tapi ya nggak apa-apa selama itu amal soleh kan gitu. Itu kan kita memang diperintahkan untuk melakukan amal soleh kapanpun. Ya, asalkan jangan benar-benar mengkhususkan hari tertentu. Tapi karena ada dalilnya mah, ya itu. Jadi itu kalau ada dalilnya berarti kan nggak masalah ya, walaupun derajat hadisnya tidak terlalu kuat gitu, istilahnya kayak gitu. Cuman karena berpegang ke hadis itu nggak masalah selama yang kita lakukan itu amal soleh kita. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Jazakumullahu khairan. Saya cukupkan, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.